Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Derianto dari kelas Kredit. Pada video kali ini, saya mempresentasikan hasil ujian praktik yang berjudul penerapan model LSTM dan grup pada prediksi harga saham TLKM. Pada pembahasan berikutnya, di mana saya akan membahas mengenai problem scoping, data acquisition, data pre-processing, kemudian ada model dan parameternya, lalu evaluasi model yang telah didapat dari model dan parameter hasil yang digunakan tadi, kemudian yang terakhir ada conclusion. Selanjutnya pada problem scoping dari latar belakang permasalahan ini didapat dengan cara bagaimana sih penerapan kinerja model dan membandingkan evaluasi model sistem yang telah dibuat dalam memprediksi pergerakan saham TLKM. Model yang digunakan yaitu long short term memory atau LSTM dan get recurrent units atau group. Sebagai tambahannya, saya menggunakan variabel harga penutup atau close selama 1 tahun terakhir, yaitu di tahun 2021 sampai 2022. Selanjutnya, model dilakukan training dan testing pada dataset yang digunakan. Sebagai evaluasi, model dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode mean squared error atau MSE. Pada bagian rumusan masalah, berdasarkan permasalahan yang dapat, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut, di mana bagaimana cara penerapan kinerja model dalam melakukan prediksi harga saham LKM. Kemudian bagaimana hasil perbandingannya pada prediksi harga saham LKM dengan menggunakan model LSTM dan grup dari evaluasi model yang dilakukan. Kemudian data dan variabel data yang digunakan yaitu sebuah dataset lkm.jitka.csv didapat dari website finance.yahoo.com di bagian historical data dari lkm.jk, dan di dalam dataset tersebut terdapat beberapa variabel, diantaranya ada date, open, high, low, close, dan excess close. Yang terakhir ada flow dan yang terakhir ada volume. Selanjutnya ada data pre-processing. Pada data ini terdapat beberapa missing value sehingga dilakukannya data cleaning untuk mengecek missing value dengan menggunakan atau menampilkan fungsi yaitu .isNull. Lalu kita bersihkan data yang terdapat missing value dengan menggunakan fungsi drop_NA, dan kita tampilkan informasi data menggunakan fungsi .info. Selanjutnya kita melakukan data kategori atau melakukan pada variabel sesuai dengan informasi data yang diperlukan. Di sini saya mengubah tipe data date menjadi datetime yang sebelumnya, yaitu tipe data date-nya sebagai objek. Kemudian mengerupkan data berdasarkan dimulainya dan ditutupnya harga saham serta durasi pada data yang disampaikan melalui informasinya, yaitu dimulainya pada tahun 2017 bulan Januari tanggal 2 dan ditutup dan berakhir pada tahun 2022 bulan September tanggal 1, berdurasikan sebanyak 2068 hari. Lalu dilakukannya seleksi variabel data sebagai variabel dan close-nya sebagai feature, dan di sini date-nya kita akan menjadikan indeks.
Lalu dilakukannya sama seperti tadi, lakukan proses pemangkukan pada variabel tahun dan bulan. Ini di sini saya melakukan distribusi open, high, low, dan close ini berdasarkan kategori tahun, berdasarkan kategori per tahunnya. Kemudian dilakukannya kategori untuk average atau rata-rata dari harga saham per bulannya. Kemudian pada dataset ini saya membuat sebuah data indeks 12 itu sebagai bulannya dan 30 itu sebagai perharinya untuk menampilkan data 1 tahun terakhir. Selanjutnya ada trend split, yaitu bagian pemisahan data yang digunakan untuk membedakan antara data yang akan diproses pada training dan data yang digunakan untuk proses testing. Di sini data yang digunakan sebanyak 80% untuk data training dan sisanya ada 20% digunakan untuk data testing. Di sini juga melakukan training dan testing menggunakan parameter Minmax Scaler dari modul library Scaler dan ditampilkan datanya yang sudah di scaling, yang dimana lebih besar dari data sebelumnya. Selanjutnya dilakukan data training dan testing untuk memprediksi. Di sini pada data training dibuat variabel baru, data training model sebagai hypertuning nanti. Kemudian ada data testing LSTM buat untuk prediksi nantinya, serta data testing rule. Sini model dan parameter yang digunakan untuk LSTM itu ada parameter optimizer-nya Adam dan loss-nya itu mean square error, lalu matrix-nya itu mean absolute error, serta model group parameter yang digunakan itu ada optimizer-nya berupa sigmoid, loss-nya itu mean square error, dan matrix-nya itu mean absolute error. Selanjutnya ada kinerja model. Pada model SPM itu melakukan hypertrophy di layer pada unit ke-50 dan dropout-nya itu 0,2 pada 5 layer dan output layernya. Kita menggunakan aplikasi Relu dan di compiling menggunakan optimizer Adam plus square error, serta dilakukannya fitting model berdasarkan data trend, epoch, dan batch size-nya sebanyak 32. Dan di bawah ini terlihat hasil dari hypertuning sebesar 91,251 dan fitting modelnya dihasilkan dari hasil terendah MSE sebanyak 0,0105. Nah, itu nilai terendahnya dari nilai loss atau MSE-nya. Dan dilakukan kinerja model pada model group sama seperti model LSTM, cuman bedanya pada aplikasi yang digunakan yaitu menggunakan sigmoid dan optimizer-nya itu menggunakan STD, serta dilakukannya fitting model dengan data trend epoch-nya 50, batch size-nya 30, dan di bawahnya ini adalah hasil dari performing menggunakan model group. Terdapat total params-nya itu 69,201 dan fitting modelnya ini dihasilkan dari loss atau MSN rendah yaitu 0,0062. Selanjutnya ada evaluasi model. Dari hasil evaluasi LSTM menggunakan perhitungan dan search
mean square error, maka diperoleh hasil terbaiknya adalah 0,0118 dan ditampilkan hasil prediksinya di mana garis biru atau prediksi pada TLKM itu agak melebar dari data aktualnya, data real time dari TLKM-nya. Selanjutnya ada dari hasil evaluasi itu. Dari hasil evaluasi ini menggunakan perhitungan mean square error, maka diperoleh hasil terbaiknya adalah 0,008. Kemudian ditampilkan visualisasi pada model prediksinya, terlihat pada garis biru prediksi delta M-nya ini hampir sama ya, hampir mendekati dari data aktualnya atau data real time dari data yang stock price-nya. Kemudian conclusion dari prediksi harga saham ini yang digunakan datanya adalah data cost sebagai future dan model LSTM dan gurunya ini melakukan hypertuning serta melakukan fitting model dari data trend reportnya 50 dan base yang digunakan sebanyak 22. Dari hasil terbaik prediksinya bisa dilihat model LSTM dapat menghasilkan perhitungan error-nya sebanyak 0,0118, sedangkan perhitungan model GRU dengan menggunakan square error memperoleh hasil MSE-nya itu 0,0058, lebih rendah dari LSTM, maka perhitungan nilai MSE yang rendah atau nilai MSE yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil prediksi sesuai dengan data aktual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model GRU lebih baik dibandingkan dengan model LSTM dalam memprediksi harga saham TLKM, mampu menanggulangi ketergantungan jangka panjang dan mampu memprediksi harga saham dengan hasil yang akurat. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.